Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, bab 1 tentang besaran dan pengukuran. Kemarin sudah mulai menjelaskan ya, apa itu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, ini beberapa contohnya. Nah, ini beberapa contoh besaran turunan. Kita sedikit flashback ya. Satuan baku merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur hasil pengukurannya setiap selalu tetap untuk semua orang. Sedangkan satuan tak baku yang sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu satuan tongkat untuk mengukur panjang atau satuan kaleng untuk mengukur volume zat cair. Ada juga satuan tak baku kalau di kehidupan kita sehari-hari adalah 1 jengkal ya. Itu tak baku karena tidak 1 jengkal setiap orang itu tidak sama. Sedangkan untuk satuan bakunya adalah berapa meter gitu ya. Dalam mengukur panjang buku dapat digunakan dengan penggaris atau juga dengan satuan telapak tangan. Panjang buku, panjang telapak tangan, dan panjang penggaris adalah besaran panjang, sedangkan telapak tangan dan sentimeter merupakan satuan panjang. Mengukur itu apa? Mengukur itu sendiri adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang digunakan sebagai satuan. Beberapa macam penggaris, yaitu penggaris lurus, penggaris siku, dan penggaris gulung, meteran gulung. Penggaris memiliki tingkat ketelitian hingga 1 mm. Nah, ini pengukuran panjang dengan jangka sorong. Jangka sorong memiliki tingkat ketelitian yang berbeda. Setiap skala pada rahang, ini rahangnya ya, memiliki nilai sebesar 1 mm apabila pada rahang geser noninus terdapat 20 skala ini, maka ketelitian jangka sorong 1 mm berbanding 20 sama dengan 0,05 mm, jadi lebih teliti lagi. Untuk jangka sorong dengan rahang noninus yang memiliki 50 skala memiliki ketelitian 1:50 atau sama dengan 0,02 mm ini ya maksudnya. Pengukuran besaran pokok, pengukuran panjang. Pengukuran panjang dengan mikrometer sekrup merupakan alat ukur panjang yang paling teliti dengan ketelitian 0,01. Semakin kecil ini semakin teliti. Digunakan untuk mengukur tebal benda yang berbentuk plat, lembaran, atau mengukur diameter kawat ya. Jadi ini menggunakan putaran. Berputar dan semakin ke belakang. Intinya semakin kecil tingkat telitiannya semakin teliti. Pengukuran massa. Yang pertama adalah neraca Ohaus atau neraca batang. Jenis-jenis neraca Ohaus yaitu neraca 2 lengan, neraca 3 lengan, dan neraca 4 lengan. Neraca digunakan untuk mengukur massa benda yang lebih besar. Neraca ini digunakan untuk mengukur massa hingga 500 kilo. Neraca jenis neraca pasar dan neraca dacin memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu berprinsip pada tuas atau pengungkit ini ya. Contohnya, nah, pengukuran waktu. Waktu dapat diukur dengan arloji atau stopwatch.
Stopwatch memiliki tingkat ketelitian lebih tinggi dibandingkan Al-Roji karena memiliki ketelitian 0,1 sekon. Jadi semakin kecil semakin teliti. Sedangkan pengukuran suhu. Nah, suhu benda diukur dengan alat termometer. Termometer yang paling sering dijumpai yaitu termometer klinis yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh dan termometer laboratorium yang digunakan dalam kegiatan percobaan laboratorium. Itu ya beberapa alat-alat untuk mengukur besaran pokok. Masa, waktu, suhu, panjang. Nah, pengukuran besaran turunan, pengukuran luas benda. Nah, misalnya kertas nih 25 cm, lebarnya 0. Maka luas kertas tersebut adalah, ini rumusnya panjang kali lebar ya. Ini 20 lebarnya. 25 kali 20. Nah, 500 cm kubik. Atau sama dengan 5 kali 10 min 2 pangkat min 2 meter kubik. Pengukuran volume benda padat. Diketahui panjang sebuah balok 10 cm, lebar 6, tinggi 4 cm. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ini rumusnya ya. Jadi 10 kali 6 kali 4 cm adalah 240 cm kubik. Sedangkan ini adalah pengukuran volume zat cair. Dilakukan pada cairan spiritus. Hasil pengukuran menunjukkan volume spiritus sebesar 30 mili. Pengukuran makhluk hidup nih juga bisa. Beberapa contoh yaitu bibit padi akan dipindahkan dari persemaian untuk ditanam setelah bibit tersebut berusia antara 3-4 minggu atau memiliki ketinggian 20-25 cm. Serta ikan lele akan dipanen setelah ikan tersebut berusia 1,5 bulan hingga 2 bulan yang memiliki massa 1 kg untuk kapasitas 6 hingga 9 ekor. Jadi untuk mengukur makhluk hidup itu yang pertama adalah usianya, serta bisa juga tinggi atau per ekornya ya. Yang kalau setiap makhluk hidup itu pasti yang pertama yang diukur adalah umurnya, karena umur akan mempengaruhi masanya atau tinggi atau beratnya. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan silakan antum japri WA Mualim. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan yang Mualim sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.